Halo sahabat dan kerabat acara Dia, wherever you are. Saya Frederick Makitan menjumpai Anda lagi dalam ruang yang sama. Acara Dia ini berisikan kontemplasi atas perkataan-perkataan Yesus sejak 2000 tahun yang lampau. Tetapi sampai sekarang dan di sepanjang masa akan tetap relevan dan berkuasa untuk mengubah kehidupan manusia. Nah, untuk hari ini kita akan merenungkan perkataan Yesus yang berbunyi demikian. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Demikian kata Yesus. Saya kutip dari Matius pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, kapan dan di mana Yesus mengucapkan ini? Apa tujuan Yesus mengucapkan ini? Now, get your message. Sahabat, peristiwa ini terjadi di Sungai Yordan, di provinsi atau wilayah Perea. Para penyelidik mengatakan bahwa tempat itu namanya Betabara. Yohanes menulis Betania yang di Sungai Yordan, jadi ini sama. Peristiwa itu terjadi ketika Yohanes Pembaptis, atau Yohanes yang kemudian disebut Pembaptis, Yohanes yang adalah anak seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya atau ibunya yang bernama Elizabeth. Yohanes ini berkhotbah kepada banyak orang yang datang pada saat itu dan mereka datang untuk mendengarkan Yohanes. Yohanes pada saat itu merupakan satu tokoh yang menarik perhatian seluruh Israel. Menarik perhatian para pemimpin agama pada saat itu. Datanglah begitu banyak orang. Datang dari seluruh provinsi Yudea di selatan Israel. Juga provinsi di sekitar Sungai Yordan, Perea, itu sebelah timur dari Sungai Yordan. Mereka datang untuk mendengarkan Yohanes. Apa yang Yohanes akan katakan dan buat. Nah, dari orang-orang yang banyak yang datang itu ternyata ada kelompok yang paling besar yaitu orang-orang kebanyakan rakyat biasa. Tapi ada juga disebutkan para pemungut cukai. Ini orang-orang yang punya stigma, mendapatkan stigma kurang baik di mata masyarakat. Lalu hadir pula para prajurit. Ya memang prajurit mesti ada karena entah ini prajurit di bawah komando Raja Herodes atau di bawah komando Kekaisaran Romawi, kita tidak tahu. Tapi mereka datang di situ karena mereka harus melihat situasi itu. Mengawasi situasi di mana orang banyak berkumpul dan ada satu tokoh besar yang sedang berbicara. Keadaan pada saat itu sangat rawan karena Israel berada di bawah penjajahan Romawi. Ketika itu di masa Yesus sudah sekitar 90 tahun. Lamanya, sudah hampir 1 abad. Nah, Yohanes berkhotbah kepada mereka yang intinya adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sejauh mana mereka mengerti tentang kerajaan Allah? Tapi orang Israel mengerti kerajaan Allah itu adalah kerajaan Israel itu yang dipilih oleh Allah. Satu-satunya bangsa pilihan Allah. Itu ada dalam pikiran mereka. Dan bertobat mereka mengerti. Tapi Yohanes meneruskan, berilah dirimu dibaptis dan kamu akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi 3 hal inti dari khotbah Yohanes yang cukup menggema pada saat itu. Lalu orang-orang ini kelihatan sadar semua. Mereka datang minta dibaptis. Satu-satu datang dibaptis di Sungai Yordan. Celupkan dalam air, dikeluarkan lagi. Begitu terus satu-satunya. Ada para pemungut cukai juga minta dibaptis. Wah, ini perubahan besar disaksikan oleh orang lain. Ada prajurit juga minta begitu.
Tapi ada juga orang-orang Farisi. Nah, di sini ketahuan bahwa ada sekelompok orang yang datang dari Yerusalem dengan tujuan khusus. Pasti mereka datang untuk menyelidiki siapa Yohanes, apa yang diperbuatnya, dan seterusnya. Karena ini bisa merupakan tantangan, tapi juga bisa merupakan satu berkat di mana mungkin orang ini akan dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan Israel. Nah, pada waktu orang-orang Farisi ini datang, ya ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada imam-imam, ada beberapa imam datang. Dan mereka sebetulnya datang mempertanyakan siapa Yohanes ini. Apakah ini Elia? Apakah ini nabi-nabi? Salah satu dari nabi-nabi yang dulu? Atau dia ini Mesias? Bahkan mereka katakan, orang ini mungkin mereka berpikir bahwa ini barangkali adalah Mesias. Sebab dia membaptis. Nah, pada waktu orang Farisi ini diminta dibaptis, Yohanes langsung khotbah dia perpanjang dan lebih bersifat menantang atau menempelak kehidupan orang-orang ini, orang-orang Farisi. Seakan-akan dia katakan, kamu ini munafik, kamu ini dikatakan ular beludak. Kamu pikir kamu tuh aman saja karena kamu merasa diri sebagai anak-anak Abraham? Bukan. Nah, ini mengejutkan. Nah, ini peristiwa yang pertama, tapi sudah terjadi pembaptisan. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, pada saat itu datanglah Yesus. Yohanes sangat mungkin dia belum pernah bertemu Yesus kalau dari cerita-cerita ini. Tapi pasti dia sudah tahu, sudah mengenal, sudah mendengar siapa Yesus. Paling sedikit sejak masa kecilnya dia diceritain oleh orang tuanya. Nah, pada waktu Yesus datang, Yesus juga minta dibaptis. Sebelumnya Yohanes sudah katakan, aku membaptis kamu dengan air. Tapi setelah aku akan datang orang yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Orang ini begitu mulia. Aku sendiri tidak layak. Meskipun itu cuma membuka sepatunya atau membuka kasutnya. Aku tidak layak. Begitu mulia. Dan semua orang yang dengar itu pasti berpikir, siapa. Mereka tidak tahu. Tapi jelas Yesus datang. Pada saat itu minta dibaptis dan tentu saja Roh Kudus menjelaskan kepada Yohanes, dan memang sudah menjelaskan sebelumnya, bahwa kamu akan melihat Roh Kudus, Roh Allah turun dan ada di atas orang ini. Dan pada waktu kamu melihat itu, Roh Kudus atau Roh Allah yang datang seperti burung merpati, ada pada orang yang mana, maka itulah dia, Yesus. Jadi pada saat itu Tuhan membukakan itu kembali kepada Yohanes. Yohanes melihat itu. Langsung Yohanes kenal, oh ini Yesus. Dan Yesus pun melihat hal itu. Dan pada saat itu ada suara dari langit. Yang didengar oleh semua orang situ. Ini adalah suara Allah yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yang kepadanya aku berkenan. Itulah peristiwa yang terpenting, yang paling utama yang terjadi di Sungai Yordan pada peristiwa khotbah Yohanes dan pembaptisan Yohanes itu. Dan Yesus minta dibaptis, Yohanes tidak bisa menolak. Mulanya Yohanes menolak. Oh, jangan aku yang membaptiskan engkau. Tapi engkaulah yang membaptiskan aku. Aku begitu rendah. Tidak pantas, tidak layak aku membaptiskan. Tapi Yesus katakan, biarkanlah hal itu terjadi. Karena demikianlah kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Inilah perkataan Yesus yang akan menjadi renungan kita. Maka Yohanes pun tidak bisa membantah, tidak bisa menolak. Dia mulai membaptis Yesus. Nah, dan pada saat membaptis itulah Yesus berdoa dan juga suara itu datang seperti yang saya katakan itu tadi. Nah, sekarang bagi kita, apa sih arti kata-kata Yesus ini? Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh
kehendak Allah. Apa arti semua ini? Penggenapan akan kehendak Allah. Allah mempunyai rencana keselamatan, rencana besar yang sudah berlangsung sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Rancangan keselamatan umat manusia itu sudah dilakukan oleh Allah. Dan rencana ini sedang berjalan sampai pada puncaknya di mana anaknya sendiri yang dia katakan tadi, Allah katakan tadi, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Dideklarasikan kepada begitu banyak orang, kepada publik pada saat itu. Dan ini akan menjadi satu kenyataan, pernyataan bagi dunia, bagi orang-orang Israel pada saat itu. Inilah Yesus yang akan mengerjakan keselamatan. Dan di dalam dialah keselamatan itu ada. Dan orang harus datang kepadanya untuk diselamatkan. Dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus dan api. Roh Kudus membarui seluruh kehidupan manusia mulai dari dalam. Dan api menghanguskan sebagai simbol untuk menghanguskan semua kehidupan yang berdosa, yang lama, yang tidak berkenan bagi Allah. Dan karena itu, maka Yohanes harus melakukan ini. Dia sudah menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus seperti yang terjadi sampai kepada puncaknya yaitu pembaptisan, khotbah tentang pertobatan. Dan Yesus pun sudah disiapkan. Selama kurang lebih 18 tahun tidak ada berita tentang Yesus. Tapi disitulah Yesus disiapkan untuk sampai pada momen ini. Di mana Yesus berkomitmen untuk mulai melakukan tugasnya. Setelah dibaptis, setelah dideklarasikan oleh Bapa sendiri. Dan saat itu Yohanes harus mundur. Sekarang Yesus yang tampil. Jadi di sini makna-makna ini menjadi jelas bagi kita. Yohanes tidak boleh menolak pembaptisan itu. Biarlah hal itu terjadi. Karena pembaptisan itu juga berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes itu benar. Dan Yesus masuk ke dalam satu babak baru dalam kehidupan pelayanannya. Dia akan segera memulai pelayanannya. Kita perlu tambahkan sedikit apa yang dikatakan oleh Yohanes. Kita perhatikan kata-kata Yohanes ini. Sebelumnya dalam khotbah itu dia katakan, di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian lebih berkuasa daripadaku. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Nah, hal ini, kesaksian ini begitu penting disampaikan oleh Yohanes agar mata orang-orang Yahudi, begitu banyak orang termasuk para pemimpin agama, mulai terbuka untuk melihat bahwa ada satu sosok yang muncul yang mereka perlu kenal dan mereka perlu jadikan itu pusat perhatian, yaitu Yesus, bukan Yohanes lagi. Dan Yesus harus menjadi pusat pemberitaan, bukan lagi Yohanes yang menjadi pusat pemberitaan. Siapa yang menyelamatkan? Bukan Yohanes, melainkan Yesus. Yohanes melakukan tugasnya untuk menyiapkan jalan. Sekarang Yesus sudah tiba waktunya untuk memulai sesuatu. Apa yang akan dibuat oleh Yesus? Kita akan pelajari itu, kita akan renungkan dalam pertemuan kita yang berikut. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga renungan tadi menjadi sesuatu yang berguna bagi Anda sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message and see you next time.